Kalau ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan, ya contohnya sholat supaya kamu mencegah perbuatan keji, puasa kamu supaya kamu bertakwa, beribadah kamu supaya kamu bertakwa. Nah untuk haji spesial. Apa spesialnya? Kamu bertakwa dulu baru haji. Jadi haji itu bekalnya tidak cukup hanya fisik, hanya sehat, hanya fikih, ya kan? Hanya koper, hanya tiket. Memang tanpa itu semua nggak bisa berangkat. Itu namanya kan wasilahnya, ya kan? Perlengkapan untuk kita menuju ke sana. Tetapi Allah mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu, kan ayat itu memang ayat tentang haji, ya kan? Karena kan al hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah yang sudah ditetapkan tanggalnya, waktunya, tempatnya. Dan Allah mengatakan di situ watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya apa? Bahwa haji sangat istimewa, sangat dahsyat karena bahkan bekalnya pun harus takwa terlebih dahulu. Maka itu artinya bukan cuma himbauan tapi perintah berarti kan. Sepenting kita menyiapkan koper, lebih penting bahkan karena Allah mengatakan khairaz zadit taqwa. Lebih penting dari menyiapkan koper, lebih penting dari menyiapkan hotel, lebih penting dari menyiapkan tiket adalah apa? Menyiapkan ketakwaan. Itu ayatnya. Itulah di situ ada istimewanya, di situlah dahsyatnya. Nah, artinya apa? Bahwa kandungan pelaksanaan ibadah haji itu haruslah kita gali lebih dalam supaya kekuatan haji itu, kekuatan mabrur itu bisa memberi dampak bagi kehidupan. Medan juang haji itu setara dengan jihad kata Rasulullah kan? Ya kan? Bagaimana kami berjihad kata Aisyah pada Rasulullah? Ya, jihad kalian adalah haji. Masya Allah. Jadi artinya apa? Setara. Memang medan juangnya itu sangat berat. Nah oleh karena itu kita harus meyakinkan pada diri kita bahwa oleh-oleh pulang haji adalah mabrur. Oleh-oleh pulang haji bukan sekedar, bukan nggak boleh nih, bukan sekedar kurma, bukan sekedar air zam-zam, bukan sekedar abaya, bukan sekedar gamis, sajadah, tasbih, parfum. Tapi apa? Mabrur. Disitulah kita harus mendapatkan rahasia mabrur dan energinya harus kita gali di sana, kita dapatkan di tanah suci dan energi itulah yang akan kita bawa untuk mewujudkan mabrur di tanah air nanti. Kenapa kita ingin dapatkan kekuatan itu Pak Ridwan? Nanti Pak, pada saat kita sudah pulang haji, jangan dikatakan bahwa medan juang di tanah suci udah seberat-beratnya. Enggak juga. Medan juang yang paling berat justru di tanah air setelah pulang haji nanti. Maka energi haji itu harus didapatkan sebesar-besarnya. Agar nanti pada saat menjalankan medan juang di tanah air, kekuatan itulah sebagai bekalnya. Jadi sebelum berangkat kita berbekal takwa. Sebelum pulang ke tanah air, kita berbekal energi, power of mabrur. Sehingga itu menjadi bekal kita kembali ke tanah air. Kormanya oke, kita makan. Zam-zamnya kita makan. Sajadahnya kita pakai sholat. Tapi dampak kebaikannya dan energi mereka berkobar-kobar. Itu yang utama ya. Iya. Itu oleh yang utama. Mereka jadi agen pembangunan, agen perubahan, mereka ada agen pembaharuan. Mereka di keluarganya dirasakan dampak kebaikannya oleh istrinya, oleh anak-anaknya, di kompleksnya, masyarakat itu terasa dia. Hebat dia sudah pulang haji, dia memang berubah dia. Nah, dampak perasaan itu yang harus didapatkan oleh masyarakat. Nah, karena kalau itu dilaksanakan oleh 241.000 jamaah haji, kan dampaknya melebar kemana-mana. Jadi akhirnya nanti bukan cuma jamaah haji yang mabrur, tapi secara kumulatif Indonesia menjadi mabrur. 22 triliun ya. Itu baru hajinya, Pak. Kalau Bapak gabungkan dengan umroh itu kalau kita hitung 2 juta 1 tahun. Ya oke lah 2024 kemarin udah 1,8 juta loh Pak. Artinya kan prospek ke depan itu bisa sampai 2 juta
jamaah haji dari Indonesia. Kalau kali 30 juta aja Pak, 30 juta kali 2 juta berapa? 60 triliun. Tambah haji 20 triliun, berarti 80 triliun spending yang dibelanjakan untuk haji dan umroh selama setahun. 80 triliun Pak. Tidak sedikit Pak itu. Nah pertanyaan, namanya pelaksanaan ibadah haji tadi, spending tadi itu kan di sana untuk belanja apa? Tiket pesawat, ya kan, hotel, makanan, minuman, ya kan, transportasi selama di sana, kemudian perbekalan di sana, mulai dari kain ihram, sajadah, ya, kemudian baju gamisnya, abayanya, kerudungnya, telekungnya, ya kan. Kemudian apa lagi? Banyak lagi Pak semua yang terkait dengan itu. Pertanyaannya, Arab Saudi menyediakan itu semuanya karena produksi mereka dalam negeri sendiri atau dia impor? Kebanyakan impor Pak. Sajadah mereka impor, karpet mereka impor, tenda-tenda di Mina, di Arafah itu mereka impor. Kambing mereka impor, daging mereka impor, ikan, telur, sayur, buah, ya kan? Itu mereka impor. Pertanyaannya Pak, apakah Indonesia turut mengekspor barang-barang tersebut ke Saudi? Minimalnya untuk kebutuhan dari jemaah Indonesia. Wah, kalau itu aja pun sudah dahsyat sekali. Nah, saya punya datanya Pak itu. Kalau kita searching di berbagai kita bandingkan tuh ya, perdagangan luar negeri Indonesia dengan Arab Saudi, Arab Saudi dengan Cina, Arab Saudi dengan Turki, Arab Saudi dengan Mesir, ya kan, selama musim haji. Coba lihat perbandingannya Pak. Indonesia itu minus Pak. Jadi spending yang kita keluarkan untuk membiayai jamaah haji dan umroh dibandingkan dengan kita mengekspor barang-barang untuk keperluan haji dan umroh itu, kita minim sekali Pak. Ada data yang mengatakan sekitar 10% Pak kita cuma. Jadi bayangkan tuh Pak. Dari 60 triliun atau minimal 20 triliun, kita hanya bisa berkontribusi hanya 10%.